Sekarang juga kamu aku pecat. Kerjamu itu tidak becus. Dasar wanita bodoh. Di depan ratusan karyawannya, suamiku sang direktur memecatku, lalu menceraikanku saat itu juga demi selingkuhannya. Tapi dia melupakan satu hal penting, kunci dari seluruh perusahaan ini ada di tanganku. Dan 15 menit kemudian, teleponku berdering. Itu adalah suara kepanikan dari pria yang baru saja menghancurkan hidupnya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara tepuk tangan menggema di seluruh aula pertemuan yang didekorasi dengan mewah. 100 pasang tangan bertepuk serentak, menciptakan riuh rendah yang membanggakan. Aku berdiri di antara kerumunan itu, di barisan ketiga, tempat terbaik untuk melihat panggung dengan jelas. Mataku tak lepas dari sosok pria yang berdiri di podium, pria yang selama 8 tahun terakhir ini kupanggil suami. Hikam. Dia tampak begitu gagah dalam setelan jas termahalnya, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan senyum kemenangan terukir di wajahnya. Hari ini adalah hari puncaknya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, mengorbankan waktu tidur dan akhir pekan, dia akhirnya diangkat menjadi direktur utama. Aku tersenyum, senyum tulus yang lahir dari hati yang ikut merasakan kebahagiaan. Inilah mimpi kami berdua. Mimpi yang kami bangun bersama dari bawah, dari saat kami masih tinggal di kontrakan sempit dan makan mie instan di akhir bulan. Aku ingat malam-malam ketika aku terjaga menemaninya menyelesaikan proposal, membuatkan kopi kental agar matanya tetap terbuka, dan memijat punggungnya yang kaku. Aku adalah bagian dari perjalanan ini, saksi bisu dari setiap tetes keringatnya. Hikam mengangkat tangannya, meminta perhatian. Tepuk tangan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang penuh antisipasi. Semua orang ingin mendengar pidato pertama dari direktur baru mereka. Aku menahan napas, menyiapkan diriku untuk mendengar untayan kata-kata inspiratif yang biasa ia lontarkan. Namun, sesuatu terasa berbeda. Saat matanya menyapu seluruh ruangan, tatapannya berhenti padaku. Senyum hangat yang biasanya ia berikan kini hilang, digantikan oleh sorot dingin yang asing, sorot yang belum pernah kulihat sebelumnya. Perasaan tidak enak mulai merayap di hatiku. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Suaranya terdengar berat dan tegas melalui mikrofon, memenuhi setiap sudut ruangan. Sebagai tindakan pertama saya dalam memimpin perusahaan ini ke arah yang lebih baik, saya akan membersihkan perusahaan ini dari parasit. Dari karyawan-karyawan yang tidak kompeten, yang hanya menjadi beban dan menghambat kemajuan. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Kata-katanya tajam, tidak seperti Hikam yang ku kenal. Aku melihat beberapa kepala menoleh, saling berbisik. Siapa yang ia maksud? Hikam turun dari panggung, langkahnya mantap dan penuh kuasa. Aku mengira dia akan menghampiriku untuk berbagi momen ini, mungkin sebuah pelukan singkat di depan semua orang. Tapi dugaanku salah besar. Dia berjalan lurus ke arahku, dan di belakangnya, mengikuti seperti bayangan, adalah Manda. Asisten pribadinya yang baru bekerja selama 6 bulan, seorang wanita dengan tatapan licik dan senyum yang selalu terasa palsu. Manda mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat, kontras dengan suasana formal kantor. Dia menatapku dengan sorot kemenangan yang terang-terangan. Saat itu juga, aku mengerti. Potongan-potongan teka-teki yang selama ini kuabaikan mulai menyatu. Parfum aneh di kemeja Hikam, panggilan telepon misterius di tengah malam yang ia bilang dari klien, rapat-rapat mendadak di akhir pekan. Rasa mual menghantam perutku. Semua karyawan yang berdiri di sekitarku seolah merasakan ketegangan, mereka mundur perlahan, menciptakan sebuah lingkaran kosong di sekeliling kami bertiga, seolah kami sedang berada di sebuah arena pertarungan. Hikam berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya 1 meter, tapi terasa seperti ada jurang tak terlihat yang memisahkan dunia kami. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya yang mengkilap. Aurel, panggilnya. Namaku terdengar seperti kutukan dari bibirnya. Lalu, dia berteriak. Suaranya begitu keras, begitu penuh dengan kebencian, membuat seluruh ruangan bergetar. Sekarang juga kamu aku pecat. Jangan berharap kamu bisa kembali lagi ke kantor ini. Kerjamu itu tidak becus dasar wanita bodoh. Waktu seolah berhenti. Suara dengung memenuhi telingaku. Aku bisa merasakan 100 pasang mata menusukku dari segala arah. Ada yang terkejut, ada yang berbisik, ada yang menatapku dengan iba, dan ada yang tampak menikmati pertunjukan. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahku. Aku ingin bumi terbelah dan menelanku saat itu juga. Pria yang tidur di sampingku setiap malam,
pria yang kubantu meraih bintang, kini telah melemparku ke lumpur di depan semua orang. Seolah penghinaan itu belum cukup, Hikam melangkah lebih dekat. Suaranya kini lebih rendah namun lebih tajam, menusuk langsung ke jantungku. Dan detik ini juga, aku ceraikan kamu. Talak 3. Air mataku mengancam akan tumpah, tapi aku menahannya. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Aku menggigit bibir bawahku begitu keras, hingga aku bisa merasakan anyir darah. Aku menatap lurus ke matanya, mencoba mencari sisa-sisa Hikam yang dulu ku kenal, tapi tidak ada. Yang ada di sana hanyalah monster haus kekuasaan. Di sampingnya, Manda tersenyum penuh kemenangan, seolah baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. Dia bahkan dengan sengaja merapikan dasi Hikam, sebuah gestur kepemilikan yang menyakitkan. Satpam, bawa wanita ini keluar. Perintah Hikam dengan suara menggelegar, menunjukku seolah aku adalah penyusup. 2 orang berseragam mendekatiku dengan ragu. Mereka mengenalku. Aku yang biasanya menyapa mereka dengan ramah setiap pagi, membawakan sarapan sesekali. Salah satu dari mereka, Pak Darto, menatapku dengan tatapan meminta maaf sebelum tangannya yang kekar memegang lenganku. Aku tidak melawan. Aku tidak berteriak. Aku hanya diam. Tubuhku terasa kaku, tetapi otakku bekerja dengan kecepatan 1000 kali lipat. Rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan ini terasa seperti bensin yang menyulut api di dalam diriku. Api yang tidak akan membakarku, melainkan akan membakar mereka hingga menjadi abu. Saat mereka mulai menyeretku melewati kerumunan yang membisu, aku menatap Hikam untuk terakhir kalinya. Aku membiarkan dia melihat ketenangan di mataku, ketenangan yang mengerikan. Dia mungkin mengira aku menyerah, bahwa aku hancur. Dia salah. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari permainanku. Ketika diseret keluar dari lobi utama yang dingin, melewati pintu kaca besar yang memisahkan duniaku yang lama dan yang baru, aku meraih ponsel dari dalam tasku. Jari-jariku bergerak dengan cepat di atas layar. Aku hanya mengirimkan satu pesan singkat ke sebuah nomor yang tersimpan dengan nama Sandi. Pesan itu hanya berisi 3 kata. Aktifkan protokol kehancuran. Udara sore yang lembab menyambutku begitu aku terdorong keluar dari gedung perkantoran yang megah itu. Pintu kaca otomatis tertutup di belakangku dengan desisan pelan, seolah mengusirku secara definitif dari kehidupan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Beberapa karyawan yang sedang merokok di luar menatapku dengan pandangan ingin tahu, berbisik di antara mereka. Aku tidak peduli. Aku berjalan menjauh dari gedung itu, langkahku mantap, tidak goyah sedikitpun. Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak ada gunanya meratapi istana yang ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan. Rasa sakit di hatiku begitu dalam, begitu tajam, hingga rasanya aneh aku masih bisa bernapas. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan fokus. Rencana itu sudah ada di kepalaku, sebuah cetak biru kehancuran yang telah kusiapkan sejak lama untuk skenario terburuk. Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar menggunakannya, apalagi untuk melawan suamiku sendiri. Aku bahkan belum sempat sampai di halte bus terdekat ketika ponselku bergetar hebat di dalam genggaman. Nama, Hikam, tertera di layar, disertai fotonya yang sedang tersenyum, foto yang kuambil saat kami berlibur di Bali tahun lalu. Ironis. Aku menatap layar itu selama beberapa detik, lalu menekan tombol merah. Aku menolaknya. Beberapa detik kemudian, dia menelepon lagi. Aku menolaknya lagi. Getaran itu tak berhenti. Panggilan masuk terus-menerus, diselingi notifikasi pesan yang bertubi-tubi. Dia benar-benar panik. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibirku. 15 menit. Hanya butuh 15 menit baginya untuk menyadari kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Sementara itu, di lantai 25, suasana pesta perayaan telah berubah menjadi medan perang senyap. Setelah aku diseret keluar, Hikam mencoba mengembalikan suasana. Dia mengangkat gelasnya, mengajak semua orang bersulang untuk masa depan perusahaan. Tapi semua terasa canggung. Para karyawan hanya mengangkat gelas mereka dengan setengah hati, senyum mereka kaku, dan bisikan-bisikan tak sedap terdengar dari setiap sudut. Manda, yang kini berdiri di samping Hikam seolah dia adalah ibu negara, mencoba tersenyum manis, tapi matanya menunjukkan kegelisahan. Dia tahu drama tadi telah merusak momen kemenangannya. Baiklah, sekarang saatnya kita menunjukkan kepada klien kita dari Jepang betapa hebatnya proyek Mahameru. Seru Hikam, mencoba mengalihkan perhatian. Manda, tolong tampilkan presentasi final di layar utama. Manda berjalan dengan angkuh ke arah podium, merasa ini adalah saatnya untuk bersinar. Dia duduk di depan laptop utama, laptop yang biasanya aku yang operasikan. Dia mengetikkan beberapa kata sandi yang ia pikir ia tahu.
Gagal. Dia mencoba lagi. Akses ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sayang, apa passwordnya? Bisiknya pada Hikam dengan panik. Pakai saja password yang biasa. Balas Hikam dengan suara berbisik yang kesal, citranya sebagai direktur yang tenang mulai retak. Sudah kucoba. Tidak bisa. Beberapa kepala dari tim IT mulai mendekat. Mereka mencoba berbagai cara, tetapi sistem itu seolah berubah menjadi benteng digital yang tak bisa ditembus. Tiba-tiba, layar proyektor utama yang tadinya menampilkan logo perusahaan, berkedip beberapa kali sebelum berubah menjadi hitam pekat. Kemudian, satu persatu, semua komputer di divisi pengembangan proyek Mahameru mengalami hal yang sama. Layar mereka mati, menampilkan sebuah pesan sederhana di tengahnya, akses ditolak. Selamat tinggal. Kepanikan meledak. Proyek Mahameru, sebuah proyek pengembangan perangkat lunak bernilai triliunan rupiah yang menjadi landasan promosi Hikam, lumpuh total. Seluruh data, ribuan baris kode, desain, dan semua aset digital yang telah kami kerjakan selama 2 tahun terakhir, lenyap. Terkunci di dalam sebuah server yang kini tidak bisa diakses oleh siapapun. Wajah Hikam berubah pucat pasi. Dia sadar apa yang telah terjadi. Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah sabotase. Dan hanya ada satu orang di dunia ini yang mampu melakukan hal itu. Satu orang yang merancang setiap baris kode dan setiap lapis keamanan sistem tersebut dari nol. Aku. Saat itulah panggilannya yang kesekian akhirnya kuangkat. Aku berhenti berjalan, berdiri di trotoar yang ramai, suara klakson dan drum mesin menjadi musik latar percakapan kami. Aku sengaja mengaktifkan mode pengeras suara. Aurel, apa yang sudah kamu lakukan? Suaranya terdengar seperti raungan binatang yang terluka, penuh dengan amarah dan ketakutan. Seluruh data proyek Mahameru hilang. Servernya terkunci total. Klien dari Jepang akan tiba 1 jam lagi. Cepat kembali ke sini dan perbaiki semuanya sekarang juga. Aku diam sejenak, membiarkannya merasakan setiap detik keputusasaan-nya. Aku bisa membayangkan wajahnya yang memerah, urat-urat di lehernya menonjol, dan Manda yang berdiri tak berdaya di sampingnya. Aku menikmati momen itu. Kemudian, aku menjawab dengan suara yang sangat tenang, sangat datar, seolah kami sedang membahas cuaca. Oh, data itu? Jangan khawatir, datanya tidak hilang. Semuanya aman bersamaku, dienkripsi di dalam server pribadiku. Terdengar helaan napas lega dari seberang, diikuti dengan nada memerintah. Bagus. Cepat kembalikan. Jangan main-main, Aurel. Ini menyangkut masa depan perusahaan. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Hikam. Sejak kapan kamu jadi pelupa? 15 menit yang lalu, kamu bilang kerjaku tidak becus dan aku ini wanita bodoh yang dipecat. Jadi, kurasa semua yang berhubungan dengan pekerjaanku bukan lagi urusanku, kan? Hening. Dia pasti tidak menyangka aku akan berani melawannya. Tapi itu adalah aset perusahaan. Serunya, mencoba mencari celah. Apakah begitu? Tanyaku dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku rasa tim legal perusahaanmu harus memeriksa kembali dokumen hak kekayaan intelektual atas seluruh arsitektur dasar proyek Mahameru. Dokumen yang kamu tanda tangani di atas meterai 6 bulan yang lalu tanpa membacanya. Kamu pikir itu hanya formalitas, kan? Kamu bilang, urusan administrasi kecil begini, kamu saja yang urus. Nah, sekarang urusan kecil itu menjadi masalah yang sangat besar untukmu. Aku bisa mendengar napasnya tercekat. Dia ingat dokumen itu. Dia ingat betapa cerobohnya dia. Selamat menikmati hari pertamamu sebagai direktur, Pak Hikam, lanjutku dengan nada dingin yang menusuk. Semoga harimu menyenangkan. Aurel, tunggu. Jangan tutup. Aku mohon. Aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Aku menutup teleponnya, memutus teriakannya yang putus asa. Aku memblokir nomornya, lalu nomor Manda, dan semua nomor dari kantor yang mungkin akan menghubungiku. Aku berdiri tegak, menghirup udara kota yang penuh polusi, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Permainan baru saja dimulai, dan aku sudah memegang semua kartu asnya. Aku duduk di tepi ranjang sebuah kamar hotel sederhana yang baru saja kusewa, untuk beberapa hari ke depan. Aku tidak kembali ke rumah yang pernah kusebut istana kami. Rumah itu bukan lagi milikku. Setiap sudutnya hanya akan mengingatkanku pada kebohongan. Di sini, di kamar steril beraroma pembersih ruangan ini, aku bisa berpikir jernih. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan permadani cahaya yang indah, seolah tidak peduli pada drama manusia yang baru saja terjadi di salah satu gedung pencakar langitnya.
Aku tidak menangis. Anehnya, air mata yang tadi kutahan sekuat tenaga kini terasa kering. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih kuat. Sebuah energi yang kini mengalir di sekujur tubuhku, menuntut keadilan. Ponselku tergeletak di sampingku, sudah dalam mode senyap. Aku tidak ingin diganggu. Aku membuka laptopku, dan di layar, terpampang folder-folder proyek Mahameru. Semuanya ada di sini, aman, terlindungi di balik enkripsi berlapis yang hanya aku kuncinya. Melihat barisan kode yang rumit itu, ingatanku melayang kembali ke masa lalu. Ke awal dari semua ini, 8 tahun yang lalu, kami bukanlah siapa-siapa. Hikam adalah seorang marketing junior dengan ambisi setinggi langit, dan aku adalah seorang programmer pendiam yang bekerja di sebuah perusahaan rintisan kecil. Kami bertemu, jatuh cinta, dan memutuskan untuk membangun mimpi bersama. Apartemen kontrakan kami hanya memiliki 1 kamar tidur, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas. Ruang tamunya sempit, tapi di sanalah keajaiban dimulai. Di sudut ruangan itu, aku menempatkan meja komputerku. Meja itu adalah duniaku. Setiap malam, setelah Hikam pulang kerja dan menceritakan tentang atasannya yang menyebalkan atau kliennya yang sulit, aku akan mulai bekerja. Bukan untuk perusahaanku, tapi untuk proyek impianku. Sebuah ide sistem terintegrasi yang jauh lebih efisien daripada apapun yang ada di pasaran saat itu. Aku menamakannya Mahameru, karena aku ingin proyek ini menjadi puncak dari karyaku. Hikam awalnya tidak terlalu peduli. Baginya, itu hanyalah hobi anehku. Sudah, sayang, jangan terlalu lelah. Kerjaan kantor saja sudah cukup, katanya sambil memijat bahuku. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku melihat potensi yang tidak dilihat orang lain. Aku menghabiskan gajiku untuk membeli buku-buku pemrograman terbaru, membayar kursus online, dan merakit server kecil di bawah meja. Sementara teman-teman kami menghabiskan akhir pekan untuk jalan-jalan, aku menghabiskannya untuk menulis ribuan baris kode, mencari dan memperbaiki bug, dan menyempurnakan arsitektur sistemku. Titik baliknya terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Aku akhirnya berhasil membuat sebuah prototipe yang berfungsi dengan sempurna. Suatu malam, aku menunjukkannya pada Hikam. Aku menjelaskan bagaimana sistem ini bisa menghemat biaya operasional perusahaan hingga 40%, bagaimana keamanannya nyaris tak bisa ditembus, dan bagaimana sistem ini bisa diadaptasi untuk berbagai industri. Untuk pertama kalinya, aku melihat binar yang berbeda di mata Hikam. Itu bukan binar cinta, melainkan binar keserakahan. Dia melihat peluang. Ini luar biasa, Aurel, luar biasa, katanya, memelukku erat. Kita harus menjual ini. Kita bisa kaya raya. Sejak saat itu, proyek Mahameru menjadi proyek kami berdua, atau setidaknya begitulah yang ia katakan. Aku fokus pada pengembangan teknis, menyempurnakan produk hingga siap dipasarkan. Hikam, dengan kemampuan bicaranya yang luar biasa, mengambil alih sisi bisnis. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mulai mencari investor. Aku setuju. Kami adalah tim. Aku otaknya, dia mulutnya. Begitu pikirku saat itu. Kami berhasil mendapatkan pendanaan awal dari seorang investor yang terkesan dengan demo yang kusajikan. Kami mendirikan perusahaan kecil kami sendiri. Hikam menjadi CEO, dan aku menjadi kepala divisi teknologi. Tahun-tahun pertama adalah perjuangan. Kami bekerja 20 jam sehari. Aku memimpin tim programmer kecil yang berhasil kurekrut, sementara Hikam tanpa lelah mencari klien. Aku ingat saat server utama kami rusak, dan kami tidak punya uang untuk membeli yang baru. Tanpa pikir panjang, aku menjual satu-satunya warisan dari almarhumah ibu, 1 set perhiasan berlian, untuk menutupi biayanya. Hikam menangis saat itu, berjanji akan menggantinya 100 kali lipat suatu saat nanti. Janji yang kini terasa seperti lelucon pahit. Perusahaan kami tumbuh pesat. Semua berkat keunggulan proyek Mahameru. Kami diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar, dengan syarat Hikam diangkat menjadi direktur divisi dan aku tetap memegang kendali penuh atas pengembangan teknis. Disinilah semuanya mulai berubah. Uang dan kekuasaan mengubah Hikam. Dia mulai sering pulang malam dengan alasan, rapat dengan klien. Dia mulai membeli barang-barang mewah yang tidak kami butuhkan. Dia mulai menjaga jarak dariku. Dia tidak pernah lagi bertanya tentang perkembangan proyek. Dia hanya peduli pada angka keuntungan di akhir bulan. Sekitar setahun yang lalu, aku mulai merasa tidak nyaman. Aku menyadari bahwa seluruh aset intelektual proyek Mahameru terdaftar atas nama perusahaan, bukan atas namaku sebagai penciptanya. Seorang teman lamaku yang bekerja sebagai pengacara hak paten menasihatiku. Aurel, kamu harus melindungi karyamu. Di dunia bisnis,
Tidak ada yang namanya teman atau bahkan keluarga. Buat perjanjian hitam di atas putih. Aku merasa bersalah bahkan saat memikirkannya. Meragukan suamiku sendiri, tapi aku tetap melakukannya. Aku menyusun sebuah dokumen perjanjian pengalihan hak kekayaan intelektual untuk kode dasar dan arsitektur inti sistem Mahameru kembali ke namaku, dengan klausul perusahaan hanya memiliki hak pakai selama aku bekerja di sana. Aku menyiapkannya bersamaan dengan setumpuk dokumen rutin lainnya, yang memang harus ia tanda tangani. Aku ingat sore itu dengan sangat jelas. Aku masuk ke ruangannya yang luas. Dia sedang sibuk di telepon, tertawa genit dengan seseorang di seberang sana. Manda, yang saat itu baru beberapa minggu bekerja, berdiri di dekatnya, menatapnya dengan tatapan memuja. Ada apa? Aku sibuk, kata Hikam ketus setelah menutup telepon. Hanya beberapa dokumen rutin yang perlu tanda tanganmu, kataku, mencoba terdengar sesantai mungkin. Dia mengambil pena tanpa melihat isi dokumen-dokumen itu satu persatu. Dia hanya membalik halaman terakhir dari setiap dokumen dan membubuhkan tanda tangannya dengan cepat. Ketika sampai pada dokumen perjanjian hak intelektual itu, dia bahkan tidak membacanya. Judulnya panjang sekali. Kamu saja yang urus hal-hal rumit begini, aku percaya padamu. Aku harus pergi sekarang, ada janji makan malam penting. Dia bergegas pergi, meninggalkan Manda yang memberiku senyum sinis sebelum mengikuti bosnya. Aku menatap tanda tangan basah di atas meterai itu. Sebagian hatiku merasa lega, sebagian lagi merasa sangat bersalah. Malam itu, aku menangis dalam diam, merasa seperti pengkhianat. Kini, di kamar hotel yang sunyi ini, aku sadar. Dokumen itu bukanlah bentuk pengkhianatan. Dokumen itu adalah satu-satunya pelampung yang kusiapkan sebelum kapalku ditenggelamkan oleh kaptennya sendiri. Aku kembali menatap layar laptopku. Kenangan-kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Mereka adalah bukti. Bukti bahwa aku bukanlah wanita bodoh yang tidak becus bekerja. Aku adalah sang arsitek. Dan seorang arsitek selalu tahu di mana letak pondasi utama sebuah bangunan. Dia tahu tiang mana yang harus dihancurkan untuk meruntuhkan seluruh gedung hingga rata dengan tanah. Kembali ke aula pertemuan di lantai 25, suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi kepanikan murni. Pesta perayaan telah berubah menjadi pusat komando krisis dadakan. Kue tart besar dengan tulisan, "Selamat untuk direktur baru," teronggok menyedihkan di sudut ruangan, belum tersentuh. Para karyawan yang tadinya berbisik-bisik ini terdiam, mata mereka tertuju pada 3 orang di tengah ruangan. Hikam yang wajahnya pucat seperti mayat, Manda yang tampak kebingungan, dan Pak Brawijaya, CEO utama perusahaan, yang wajahnya merah pada menahan amarah. Setelah Hikam menutup telepon dengan raungan frustrasi, Pak Brawijaya menatapnya dengan pandangan dingin yang bisa membekukan api. "Jadi, benar, istrimu, atau sekarang mantan istrimu, yang mengunci seluruh sistem?" Hikam menelan ludah. "Ini sabotase pribadi, Pak. Dia tidak profesional. Dia pasti cemburu karena Manda." "Cukup," bentak Pak Brawijaya, suaranya yang berat membuat semua orang terlonjak. "Saya tidak peduli dengan drama rumah tanggamu. Yang saya pedulikan adalah proyek triliunan rupiah yang sekarang lumpuh total, dan delegasi dari klien Jepang sudah menunggu di lobi bawah. Kamu memecat satu-satunya orang yang memegang kunci brankas kita, pada hari terpenting perusahaan ini. Apakah kamu sadar betapa bodohnya tindakanmu itu?" Hikam tertunduk, tidak mampu menjawab. Semua keangkuhan yang ia tunjukkan 1 jam yang lalu kini luntur tanpa sisa. Pak Brawijaya kemudian mengalihkan pandangannya pada Manda, yang seketika menjadi pusat perhatian. Manda, yang sejak tadi bersembunyi di belakang Hikam, kini berdiri gemetar. "Dan Anda," kata Pak Brawijaya, menunjuk Manda dengan jarinya. "Anda yang sekarang menempati posisinya. Tunjukkan pada saya apa yang bisa Anda lakukan. Apa yang Anda ketahui tentang arsitektur proyek Mahameru?" Manda tampak seperti rusa di depan sorot lampu mobil. Ini adalah momen yang ia impikan. Momen untuk membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan posisi itu. Tapi saat semua mata tertuju padanya, otaknya terasa kosong. Dia tidak tahu apa-apa. Selama ini, tugasnya hanyalah membuat kopi untuk Hikam, mengatur jadwal pertemuannya, dan menemaninya di perjalanan dinas. Saya mengerti prinsip-prinsip sinergi korporat dan strategi pemasaran disruptif, Pak," jawabnya, mengeluarkan jargon-jargon bisnis yang ia hafal dari seminar online. Kepala tim IT, seorang pria kurus berkacamata tebal bernama Adi, mendengus pelan. Pak Brawijaya menatap Manda dengan pandangan muak. "Saya tidak bertanya tentang pemasaran. Saya bertanya tentang backbone system, protokol keamanan, dan algoritma enkripsinya. Bisakah Anda menjawabnya?"
Manda hanya bisa menggelengkan kepala pelan, wajahnya memerah karena malu. Kemenangan yang ia rasakan beberapa saat lalu kini berubah menjadi abu. Dia berhasil mendapatkan pria yang ia inginkan, tapi ternyata pria itu hanyalah sebuah cangkang kosong tanpa istrinya. Dan kini, ia ikut terseret ke dalam kehancuran pria itu. Seperti yang saya duga, desis Pak Brawijaya. Ia kemudian berbalik ke arah Hikam. Urus klien dari Jepang itu. Jangan sampai mereka pulang hari ini dengan tangan hampa, atau kamu tahu konsekuensinya. Setengah jam berikutnya adalah pertunjukan paling memalukan dalam sejarah perusahaan. Hikam dan Manda memasuki ruang rapat untuk bertemu dengan delegasi Jepang. Tanpa akses ke data proyek Mahameru, mereka terpaksa hanya menampilkan presentasi PowerPoint generik yang berisi gambar-gambar dan janji-janji kosong. Para delegasi Jepang, yang terkenal sangat teliti dan berorientasi pada detail teknis, mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam. Bisakah Anda jelaskan lebih detail tentang latensi sistem pada saat beban puncak? Tanya salah satu dari mereka dalam bahasa Inggris yang fasih. Hikam hanya bisa menjawab dengan kalimat mengambang, sistem kami sangat kuat dan dirancang untuk performa maksimal. Ya, tapi berapa milidetik latensinya? Dan bagaimana protokol pemulihan bencana Anda jika server utama gagal? Desak yang lain. Hikam dan Manda hanya bisa saling pandang. Mereka tenggelam. Mereka tidak tahu jawabannya. Mereka mencoba mengalihkan pembicaraan ke potensi keuntungan dan pangsa pasar, tetapi klien mereka tidak tertarik. Mereka datang untuk membeli teknologi canggih, bukan untuk mendengar pidato marketing. Pertemuan itu berakhir dengan cepat. Para delegasi Jepang membungkukkan badan dengan sopan, tetapi tatapan mata mereka menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kami akan mempertimbangkannya kembali, kata pimpinan delegasi, sebuah kalimat diplomatis yang berarti, tidak. Ketika Hikam dan Manda kembali ke aula, suasana sudah seperti di pemakaman. Para karyawan sebagian besar sudah kembali ke meja masing-masing, berpura-pura sibuk, tidak berani menatap direktur baru mereka. Dekorasi pesta yang meriah kini terlihat sangat konyol. Euforia telah mati. Hikam berjalan gontai menuju ruangan barunya, ruangan direktur yang megah dengan jendela besar menghadap pemandangan kota. Manda mengikutinya dari belakang. Begitu pintu tertutup, Manda mulai menangis. Hikam, bagaimana ini? Semua orang menatapku. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Diam, teriak Hikam, melampiaskan semua frustrasinya. Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak terus-menerus meracuniku untuk menyingkirkan Aurel, semua ini tidak akan terjadi. Salahku? Kamu yang menginginkan jabatan ini. Kamu yang memecatnya, balas Manda tak mau kalah. Pertengkaran mereka yang sengit terdengar samar-samar hingga keluar ruangan. Pasangan yang tadinya tampak begitu mesra dan solid kini saling menyalahkan. Ikatan mereka terbukti rapuh saat dihadapkan pada masalah pertama. Tiba-tiba, pintu ruangan direktur terbuka. Bukan diketuk, melainkan didorong dengan keras. Pak Brawijaya berdiri di ambang pintu, wajahnya dingin seperti es. Di belakangnya, berdiri dua orang petugas keamanan. Pak Brawijaya tidak memandang Hikam atau Manda. Dia berbicara kepada sekretarisnya yang berdiri di koridor, namun dengan volume suara yang sengaja dikeraskan agar seluruh lantai bisa mendengarnya. Rina, segera hubungi Dewan Direksi. Adakan rapat darurat 1 jam lagi. Agenda, evaluasi kinerja dan pemecatan direktur utama yang baru diangkat. Ia kemudian menoleh ke arah petugas keamanan. Pastikan Pak Hikam dan Nona Manda mengemasi barang-barang pribadi mereka dan meninggalkan gedung ini dalam 30 menit. Batalkan semua kartu akses mereka. Sekarang juga. Aku tidak kembali ke hotel. Waktu terlalu berharga untuk disia-siakan dengan meratapi nasib. Saat menutup telepon dari Hikam, aku sudah berada di dalam taksi, meluncur menembus kemacetan Jakarta menuju sebuah tujuan yang telah kusiapkan dalam skenario daruratku. Aku tidak merayakan kemenangan pertamaku. Pikiranku sudah melompat jauh ke depan, menyusun langkah-langkah berikutnya seperti seorang grandmaster catur yang sedang merencanakan skakmat dalam 10 langkah. Kepuasan akan datang nanti, setelah perang ini benar-benar usai. Taksi berhenti di depan sebuah hotel bintang 5 yang paling mewah di ibu kota. Aku melangkah masuk ke lobi yang megah, aroma bunga lili dan teh melati menyambutku. Aku tidak menuju resepsionis, melainkan langsung menuju lift pribadi di sudut lobi, menggunakan kartu akses yang sudah dikirimkan kepadaku beberapa hari sebelumnya. Lift membawaku langsung ke penthouse suite di lantai teratas. Pintu lift terbuka, dan seorang pria berusia akhir 50-an dengan rambut perak yang disisir rapi menyambutku dengan senyum hangat. Dia adalah Pak Gunawan, CEO dari PT Cakra Digital, kompetitor terbesar dari perusahaan tempatku baru saja diusir. Berbeda dengan Hikam yang penuh pesona palsu dan kesombongan,
Pak Gunawan memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan. Dia adalah pemain lama dalam industri ini, seorang visioner yang membangun kerajaannya dari nol dengan reputasi yang tak bercelah. Selamat datang, Bu Aurel. Saya sudah mendengar beritanya, katanya dengan nada penuh simpati, namun matanya yang tajam menunjukkan kecerdasan seorang pebisnis ulung. Kopi atau teh? Teh, terima kasih, Pak, jawabku sambil menjabat tangannya. Kami duduk di sofa kulit yang nyaman, dengan pemandangan kota terhampar di bawah kami melalui jendela kaca raksasa. Dari sini, aku bahkan bisa melihat puncak gedung kantorku yang lama. Pemandangan yang kini terasa begitu jauh. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa Anda, ujar Pak Gunawan, memulai pembicaraan setelah pelayan meletakkan teh kami. Tapi sejujurnya, saya tidak terkejut. Saya sudah lama mengamati Hikam. Dia salesman yang hebat, tapi bukan pemimpin yang baik. Dan Pak Brawijaya, dia terlalu mudah terpesona oleh orang-orang seperti itu. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Tapi saya datang ke sini bukan untuk mencari simpati. Saya datang untuk menawarkan sebuah kesempatan. Pak Gunawan tersenyum lebih lebar. Saya suka orang yang langsung ke intinya. Silakan, panggung ini milik Anda. Tanpa membuang waktu, aku mengeluarkan laptopku. Aku menghubungkannya ke layar televisi raksasa di dinding. Momen inilah yang telah kusiapkan. Pak, Anda tahu proyek Mahameru. Anda mungkin sudah mendengar presentasi Hikam berkali-kali. Tapi saya jamin, Anda belum pernah melihat yang sebenarnya. Di layar, muncul antarmuka proyek Mahameru. Bukan versi yang digunakan di kantorku, melainkan versi pengembangan pribadiku. Versi 2.0. Aku mulai menjalankan demo. Aku menunjukkan kecepatan proses datanya yang nyaris tanpa jeda, sistem keamanannya yang menggunakan enkripsi kuantum yang bahkan belum dirilis ke pasar umum, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai platform tanpa perlu pengkodean ulang yang rumit. Wajah Pak Gunawan menunjukkan minat yang serius. Ini mengesankan, pujinya. Jauh lebih baik dari proposal yang pernah ditawarkan Hikam kepada salah satu klien kami. Itu baru pemanasan, Pak, kataku. Hikam dan Pak Brawijaya hanya tahu 70% dari kemampuan proyek ini. 30% sisanya adalah rahasia saya. Aku kemudian membuka fitur andalanku. Sebuah modul kecerdasan buatan yang kuberi nama Arjuna. Modul ini mampu melakukan analisis prediktif terhadap tren pasar, mengoptimalkan alokasi sumber daya secara otomatis, dan bahkan mendeteksi potensi ancaman siber sebelum terjadi. Arjuna adalah nyawa dari Mahameru, sesuatu yang tidak pernah kukatakan pada Hikam karena aku tahu dia tidak akan pernah mengerti kerumitannya. Aku hanya memberitahunya bahwa sistem kami sangat efisien. Selama hampir 1 jam, aku membedah setiap detail dari mahakaryaku. Aku tidak berbicara seperti karyawan yang sedang mencari pekerjaan. Aku berbicara seperti seorang pencipta yang sedang memamerkan penemuannya. Pak Gunawan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan teknis yang sangat tajam, pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memahami apa yang sedang ia lihat. Tidak seperti Hikam, yang hanya akan tersenyum dan mengangguk. Setelah demo selesai, aku menutup laptopku. Proyek Mahameru secara legal adalah milik saya. Hikam, dalam kebodohannya, telah menyerahkan surat kepemilikan intelektualnya kepada saya. Perusahaannya tidak bisa menyentuh kode ini tanpa seizin saya. Dan sekarang, saya menawarkan proyek ini kepada Anda. Pak Gunawan bersandar di sofanya, menatapku dengan kekaguman yang tulus. Luar biasa. Anda tidak hanya membangun sebuah benteng, Anda juga membangun sebuah meriam di atasnya. Apa yang Anda inginkan, Bu Aurel? Inilah saatnya. Saya tidak mau menjadi karyawan, Pak. Saya ingin menjadi mitra. Saya ingin posisi sebagai Executive Vice President of Technology. Saya ingin memimpin divisi baru yang dibangun khusus untuk mengembangkan Mahameru dan proyek-proyek inovatif lainnya. Saya ingin 15% saham di divisi baru tersebut, dan tentu saja, kendali penuh atas semua aspek teknis. Syarat yang kuajukan sangat tinggi. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu nilai dari apa yang kutawarkan. Pak Gunawan tidak terkejut. Dia justru tersenyum. Syarat yang sangat adil, katanya. Tapi saya akan menaikkan tawaran Anda. Saya akan memberikan Anda posisi Chief Technology Officer untuk seluruh grup PT Cakra Digital, bukan hanya satu divisi. 20% saham di anak perusahaan baru yang akan kita bentuk bersama. Dan bonus penandatanganan di muka, anggap saja sebagai modal awal Anda untuk membangun hidup yang baru. Aku terdiam sejenak, terkejut dengan tawarannya yang jauh melampaui ekspektasiku. Dia tidak hanya melihat nilai proyekku, dia melihat nilaiku sebagai seorang inovator.
Pak Brawijaya adalah pebisnis yang cerdik, lanjut Pak Gunawan. Tapi dia melakukan satu kesalahan fatal hari ini. Dia membuang berlian demi sebuah batu kerikil yang berkilau. Kehilangan mereka akan menjadi keuntungan terbesar saya. Dia mengulurkan tangannya. Bagaimana, Bu Aurel? Apakah kita punya kesepakatan? Aku menatap tangannya yang terulur, lalu menatap matanya yang penuh keyakinan. Di sini, aku dihargai. Di sini, kemampuanku diakui. Aku menjabat tangannya dengan erat. Kita punya kesepakatan, Pak Gunawan. Saat kesepakatan itu terjalin, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Aku berjalan ke arah jendela, menatap gedung kantorku yang lama di kejauhan. Beberapa jam yang lalu, aku diusir dari sana seperti sampah. Sekarang, aku akan kembali, bukan sebagai karyawan yang memohon, tetapi sebagai kekuatan besar yang akan meruntuhkan kerajaan mereka dari luar. Permainan catur ini telah memasuki babak baru. Dan aku, Sang Ratu, baru saja melakukan langkah pertamaku untuk menjatuhkan Sang Raja. Ruang rapat Dewan Direksi di lantai 30 terasa dingin dan pengap, kontras dengan suasana pesta yang tadinya semarak beberapa lantai di bawah. Sisa-sisa makanan pesta yang disajikan untuk para direksi teronggok tak tersentuh di atas meja. Pak Brawijaya duduk di ujung meja mahoni yang panjang, wajahnya tampak kusam di bawah cahaya lampu neon. Di sekelilingnya, duduk 8 anggota dewan lainnya, wajah mereka sama-sama tegang dan penuh amarah. Jadi biar saya perjelas, kata salah satu direktur, seorang pria tua berkumis tebal bernama Pak Santoso, memecah keheningan yang menyiksa. Kamu mempromosikan anak kemarin sore bernama Hikam, yang pada hari pertamanya, memecat istrinya sendiri di depan umum. Dan istrinya ini, kebetulan adalah arsitek utama dari satu-satunya proyek yang menopang nilai perusahaan kita. Dan sekarang, proyek itu lenyap. Apakah saya sudah menangkap semua informasinya dengan benar, Brawijaya? Sindiran tajam itu membuat wajah Pak Brawijaya semakin kelam. Proyeknya tidak lenyap, Santoso. Hanya terkunci. Dan ini adalah masalah yang sedang kita coba selesaikan. Selesaikan? Cibir direktur lainnya, seorang wanita parubaya yang terkenal galak. Klien dari Jepang sudah dalam perjalanan ke bandara, membawa serta potensi keuntungan triliunan rupiah kita. Berita ini sudah mulai bocor, tim humas kita kewalahan menangkis pertanyaan dari para jurnalis. Harga saham kita sudah anjlok 3% dalam 1 jam terakhir. Bencana ini bukan lagi masalah internal, ini sudah menjadi krisis publik. Pak Brawijaya memijat pelipisnya. Dia tahu posisinya sebagai CEO kini berada di ujung tanduk. Dia telah mempertaruhkan reputasinya untuk Hikam, dan kini pertaruhan itu meledak di wajahnya. Saya sudah mencoba menghubungi Aurel, tapi nomornya tidak aktif. Saya yakin ini hanya gertakan. Dia tidak akan berani menghancurkan hasil karyanya sendiri. Kita bisa menyewa tim ahli untuk membobol sistemnya. Adi, kepala tim IT yang dipanggil ke rapat darurat itu, menggelengkan kepalanya dengan gugup. Dengan segala hormat, Pak, itu tidak mungkin. Sistem keamanan yang dibangun Bu Aurel bukan sistem biasa. Dia menggunakan beberapa lapisan enkripsi yang bahkan saya sendiri tidak mengerti. Mencoba membobolnya secara paksa hanya akan memicu protokol penghancuran data permanen. Jika itu terjadi, maka proyek Mahameru benar-benar akan hilang selamanya. Penjelasan Adi membuat suasana semakin suram. Mereka terpojok. Mereka memiliki brankas yang penuh harta karun, tetapi kuncinya dibawa lari oleh seseorang yang baru saja mereka ludahi. Di tengah kebingungan dan saling tuding itu, pintu ruang rapat terbuka. Kepala tim legal perusahaan masuk dengan langkah tergesa-gesa, wajahnya lebih pucat dari Hikam beberapa jam yang lalu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meletakkan sebuah tablet di depan Pak Brawijaya. Email ini masuk 5 menit yang lalu, katanya dengan suara bergetar. Dari firma hukum terkemuka, mewakili klien mereka, Aurelia Sastra Negara. Pak Brawijaya membaca isi email itu. Matanya membelalak. Rahangnya mengeras. Tanpa berkata apa-apa, dia menyambungkan tablet itu ke proyektor. Seluruh dewan direksi membaca bersama-sama surat yang terpampang di layar. Surat itu adalah sebuah somasi dan peringatan hukum, cease and desist. Isinya singkat, padat, dan mematikan. Dengan bahasa hukum yang tegas, surat itu menyatakan bahwa Aurel adalah pemilik sah dari seluruh hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan arsitektur inti, source code, dan algoritma proyek Mahameru. Sebagai bukti, terlampir salinan pindaian dari perjanjian yang ditandatangani oleh Hikam, lengkap dengan meterai dan tanggal yang jelas. Surat itu memerintahkan perusahaan untuk segera menghentikan segala upaya untuk mengakses, menyalin, atau memodifikasi properti intelektual tersebut.
Setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tuntutan hukum ganti rugi senilai 5 triliun rupiah, angka yang sengaja dibuat untuk membuat mereka gemetar. Ruangan itu hening seketika. Suara napas mereka sendiri terdengar begitu keras. Mereka tidak hanya kehilangan akses, mereka kini secara legal dilarang untuk menyentuh aset mereka sendiri. Perusahaan itu lumpuh total. Ini tidak mungkin. Bisik Pak Santoso. Bagaimana bisa kita begitu ceroboh? Ini bukan kecerobohan, sahut sang kepala legal. Ini adalah bunuh diri korporat yang dilakukan oleh direktur pilihan Anda, Pak Brawijaya. Pak Brawijaya tidak lagi bisa membela diri. Bukti itu tak terbantahkan. Dia telah memasukkan seekor kuda Troya ke dalam bentengnya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Pak Brawijaya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu manajer pemasaran. Isinya adalah sebuah tautan berita dari portal bisnis terkemuka. Judulnya terpampang dengan huruf kapital besar, "Gebrakan mengejutkan, PT Cakra Digital Recruit Jenius Teknologi Aurelia Sastra Negara untuk pimpin divisi inovasi baru." Berita itu bagaikan sambaran petir kedua di ruangan yang sama. Di sana, terpampang foto Aurel sedang berjabat tangan dengan Pak Gunawan. Aurel tampak begitu berbeda. Dengan setelan kerja yang elegan, riasan wajah yang tegas, dan tatapan mata yang tajam, dia tidak lagi terlihat seperti wanita pendiam yang mereka kenal. Dia tampak seperti seorang ratu yang siap berperang. Semuanya kini menjadi jelas. Ini bukan lagi soal gertakan seorang mantan istri yang sakit hati. Ini adalah sebuah serangan korporat yang terencana dan dieksekusi dengan sempurna. Aurel tidak hanya mengambil kembali miliknya, dia telah membawa senjatanya ke markas musuh. Pak Brawijaya menatap foto Aurel di layar, lalu menatap wajah-wajah putus asa di sekelilingnya. Badai yang sempurna telah menghantam mereka. Dibangun oleh kesombongan, dipicu oleh pengkhianatan, dan kini siap menenggelamkan mereka semua. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan beban seluruh perusahaan di pundaknya. "Kita sudah kalah," katanya dengan suara serak, sebuah pengakuan yang menyakitkan. "Kita tidak punya pilihan lain." Dia menatap sekretarisnya yang berdiri di sudut ruangan. "Hubungi firma hukum yang mengirim email itu. Katakan pada mereka kita ingin bernegosiasi. Atur pertemuan dengan Bu Aurel secepatnya. Bukan lagi sebagai mantan karyawan, tapi sebagai mitra bisnis yang memegang masa depan perusahaan ini di tangannya." Penghinaan itu tidak berakhir saat mereka diantar keluar dari lobi. Hikam dan Manda harus berjalan melewati puluhan pasang mata karyawan di area parkir basement. Tatapan mereka beragam. Ada yang penuh iba, ada yang terang-terangan mencemooh, dan yang paling menyakitkan, ada yang menatap dengan pandangan puas. Mereka mengambil barang-barang pribadi mereka yang sudah dimasukkan ke dalam kotak kardus oleh petugas kebersihan. Sebuah potret pernikahan Hikam dan Aurel yang retak tersembul dari atas kotak milik Hikam, sebuah pemandangan yang ironis. Mereka masuk ke dalam mobil mewah Hikam, mobil cicilannya baru berjalan 6 bulan, dan keheningan di dalam kabin terasa lebih menyesakan daripada kebisingan di luar. Begitu mobil melaju meninggalkan gedung, keheningan itu pecah. Bukan oleh isak tangis penyesalan, melainkan oleh ledakan amarah. "Ini semua gara-gara kamu," desis Hikam, tangannya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Kalau saja kamu tidak terus-menerus membisikiku bahwa Aurel adalah penghalang, kalau saja kamu tidak memaksaku untuk segera menyingkirkannya, aku tidak akan melakukan kesalahan sebodoh ini." Manda, yang sejak tadi menatap kosong keluar jendela, menoleh dengan cepat. Wajahnya yang cantik kini terdistorsi oleh amarah. "Salahku? Jangan lempar tanggung jawabmu padaku, Hikam. Kamu yang serakah. Kamu yang menginginkan jabatan itu lebih dari apapun. Kamu yang tidak tahan melihat istrimu sendiri ternyata jauh lebih pintar darimu. Aku hanya memberimu dorongan yang memang sudah ada di dalam hatimu." Argumen mereka memanas dengan cepat. Kata-kata kasar yang selama ini tersembunyi di balik panggilan, "sayang," kini keluar tanpa filter. Mereka saling menyerang kelemahan masing-masing. "Dasar wanita materialistis," bentak Hikam. "Kamu hanya menginginkan uang dan statusku. Sekarang setelah semuanya hilang, kamu pasti akan meninggalkanku, kan?" "Tentu saja," balas Manda dengan tawa sinis yang menyakitkan. "Memangnya apa lagi yang kamu punya? Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku mencintai posisi direkturmu, mobilmu, kartun kreditmu. Tanpa semua itu, kamu bukan siapa-siapa, Hikam. Kamu hanyalah seorang penipu yang bersembunyi di balik kerja keras istrimu. Sekarang topengmu sudah terbuka." Hikam merasakan tamparan keras di wajahnya, lebih keras dari tamparan fisik manapun. Kata-kata Manda adalah cermin yang memantulkan kebenaran buruk yang selama ini ia sangkal. Ia memang seorang penipu.
Ia memang hanya menjual hasil karya Aurel. Kemarahannya mereda, digantikan oleh kepanikan yang dingin. Ia harus memegang kendali. Uang. Uang selalu menjadi solusinya. Diam kamu, serunya, mencoba terdengar berkuasa. Aku mungkin kehilangan pekerjaanku, tapi aku masih punya banyak uang. Aku bisa memulai bisnis baru. Kita akan baik-baik saja. Untuk membuktikan kata-katanya, ia menepikan mobilnya dan meraih ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan, ingin menunjukkan pada Manda saldo rekening investasinya yang berisi miliaran rupiah. Ia ingin membungkam mulut Manda dengan deretan angka 0 itu. Ia memasukkan kata sandinya, lalu menatap layar dengan jantung berdebar. Dan di sana, ia melihatnya. Saldonya hanya tersisa beberapa juta rupiah, cukup untuk membayar cicilan mobil bulan ini. Selebihnya, lenyap. Tertera sebuah catatan kecil di bawahnya, akses dana dibekukan sesuai permintaan pemegang akun utama dalam proses pengajuan cerai. Dunia Hikam runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Ia lupa. Ia benar-benar lupa. Selama ini, Aurel yang mengatur semua keuangan mereka. Sebagai seorang yang sangat teliti dan terobsesi pada keamanan, Aurel menempatkan hampir semua aset mereka dalam sebuah rekening bersama atas namanya sebagai pemegang utama. Hikam hanya memiliki akses untuk transaksi harian. Untuk penarikan dalam jumlah besar, selalu dibutuhkan otorisasi biometrik dari Aurel. Sebuah sistem yang dulu ia anggap merepotkan, kini menjadi jerat yang mencekik lehernya. Aurel tidak hanya mengambil alih proyeknya, dia telah mengambil alih seluruh hidupnya. Kenapa? Ada masalah, Tuan Direktur? Sindir Manda, melihat wajah Hikam yang pucat pasi. Hikam tidak menjawab. Dia melempar ponselnya ke dashboard dengan kasar. Habis sudah. Semuanya benar-benar habis. Pekerjaan, reputasi, istri, dan sekarang, uang. Dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Manda, yang melihat reaksi Hikam, langsung mengerti apa yang terjadi. Wanita itu sangat lihai membaca situasi. Pria di hadapannya kini bukan lagi sebuah aset, melainkan sebuah beban. Kapal yang ia tumpangi telah karam, dan ia harus segera menyelamatkan diri sebelum ikut tenggelam. Tanpa berkata apa-apa lagi, Manda meraih tas tangannya yang mahal dari jok belakang. Ia membuka pintu mobil. "Kamu mau kemana?" tanya Hikam dengan suara lemah. Manda menatapnya untuk terakhir kalinya, tatapannya dingin dan penuh penghinaan. "Aku mau mencari kehidupan. Sesuatu yang sudah tidak lagi kamu miliki. Selamat menikmati sisa hidupmu, Hikam." Pintu mobil dibanting dengan keras. Manda berjalan ke tepi jalan, menghentikan taksi, dan menghilang di telan lalu lintas kota. Secepat ia datang ke dalam hidup Hikam, secepat itu pula ia pergi. Hikam duduk sendirian di dalam mobilnya yang sunyi. Dia merasa hampa. Dia mencoba menelepon beberapa temannya, orang-orang yang biasa minum dan bermain golf dengannya. Tidak ada yang mengangkat. Pesan singkat yang ia kirimkan hanya dibaca tanpa dibalas. Berita tentang kejatuhannya yang spektakuler pasti sudah menyebar secepat kilat. Dia kini adalah seorang paria, racun yang harus dihindari semua orang. Dia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Pria yang menatap balik bukanlah seorang direktur yang gagah, melainkan seorang pecundang yang menyedihkan. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan setelan mahalnya kini terlihat kusut. Dia telah mendapatkan dunia selama beberapa jam, hanya untuk kehilangan segalanya selamanya. Dan yang paling menyakitkan dari semua itu adalah kesadaran bahwa ini semua adalah kesalahannya sendiri. Dia telah menukar berlian dengan batu kali, dan kini ia tidak memiliki keduanya. Beberapa hari berlalu sejak insiden di perusahaan lama Aurel. Dunia bisnis teknologi Jakarta berdengung, seperti sarang lebah yang diganggu. Rumor dan spekulasi berterbangan. Kisah tentang direktur baru yang dipecat pada hari pertamanya, setelah mengusir istrinya yang jenius, menjadi legenda urban di kalangan para eksekutif. Nama Hikam menjadi bahan cemoohan, sementara nama Aurel disebut dengan campuran rasa penasaran dan kekaguman. Siapakah wanita ini sebenarnya? Jawabannya datang pada hari Jumat sore, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh PT Cakra Digital. Acara itu digelar di ballroom hotel termewah di kota, tempat yang sama di mana Aurel menyetujui kesepakatan dengan Pak Gunawan. Ruangan itu penuh sesak dengan puluhan jurnalis dari berbagai media bisnis dan teknologi terkemuka. Mereka semua datang untuk menyaksikan pengumuman besar yang telah dijanjikan. Di belakang panggung, Aurel menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Aurel yang sama dengan beberapa hari yang lalu. Rambutnya yang biasanya hanya diikat ekor kuda kini ditata dengan gaya bob modern yang membingkai wajahnya dengan tegas. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang dirancang khusus,
memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Riasan wajahnya minimalis namun, menonjolkan matanya yang kini menatap dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Transformasi ini bukan hanya soal penampilan. Ini adalah manifestasi dari kekuatan batin yang telah ia temukan kembali. Sudah siap? Suara Pak Gunawan yang tenang menyadarkannya dari lamunannya. Pria tua itu tersenyum kebapakan. Ingat, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Biarkan karyamu yang berbicara. Hari ini, kita hanya akan memberikan mereka pengantar. Aurel mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Saya siap, Pak. Konferensi pers dimulai. Pak Gunawan naik ke atas panggung dan memberikan pidato pembukaan. Dia tidak menyebut nama perusahaan lama Aurel sama sekali. Sebaliknya, dia berbicara tentang era baru inovasi, tentang pentingnya menghargai talenta sejati, dan tentang komitmen Cakra Digital untuk menjadi yang terdepan dalam revolusi teknologi. Dan untuk memimpin kita dalam perjalanan ini, kata Pak Gunawan pada puncak pidatonya, kami telah menemukan seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang visioner sejati yang karyanya akan mendefinisikan ulang industri ini. Dengan bangga saya perkenalkan, Chief Technology Officer baru dari Cakra Digital Group, Ibu Aurelia Sastranegara. Dengan diiringi tepuk tangan yang meriah, Aurel melangkah ke atas panggung. Kilatan lampu kamera menyambutnya. Dia berjalan dengan tenang ke podium, memancarkan aura yang membuat seluruh ruangan terdiam. Dia menatap kerumunan di hadapannya, matanya menyapu dari satu wajah ke wajah lain. Dia tidak gugup. Ini adalah panggungnya. Terima kasih, Pak Gunawan. Suaranya terdengar jelas dan mantap, tanpa sedikit pun getaran. Selamat sore, rekan-rekan media. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini hari ini. Pidatonya singkat, kuat, dan strategis. Dia tidak menyinggung masa lalunya. Dia berbicara tentang masa depan. Dia melukiskan visi yang memukau tentang teknologi yang bisa memanusiakan manusia, tentang inovasi yang lahir dari integritas, dan tentang pentingnya membangun budaya perusahaan yang menghargai para pencipta, bukan hanya para penjual. Setiap kalimatnya adalah sindiran telak bagi Hikam dan perusahaan lamanya, namun dibungkus dalam bahasa profesional yang elegan. Sesi tanya-jawab adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Seorang jurnalis wanita dari majalah bisnis terkemuka langsung mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Ibu Aurel, kepindahan Anda yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan banyak pihak. Bisakah Anda memberikan sedikit komentar mengenai alasan sebenarnya di balik keputusan Anda untuk meninggalkan posisi Anda sebelumnya? Aurel tersenyum tipis, sebuah senyum yang telah ia latih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya percaya, dalam perjalanan karir setiap profesional, akan ada saatnya kita harus membuat keputusan sulit untuk terus bertumbuh. Saya akan selalu berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di tempat saya yang lama. Namun, saya merasa visi saya untuk masa depan teknologi membutuhkan sebuah kanvas yang lebih besar dan lingkungan yang memiliki detak jantung inovasi yang sama dengan saya. Ketika PT Cakra Digital menawarkan kanvas tersebut, saya tahu saya telah menemukan rumah baru. Saya memilih untuk fokus pada masa depan, karena di sanalah karya-karya terbaik kita akan lahir. Jawaban itu sempurna, cerdas, diplomatis, dan tidak memberikan amunisi apapun bagi musuh-musuhnya. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang visioner yang proaktif, bukan sebagai korban yang reaktif. Konferensi pers itu menjadi sebuah kesuksesan besar. Berita yang terbit keesokan harinya seragam, mereka memujinya sebagai ikon baru kekuatan wanita di dunia teknologi, seorang jenius yang telah menemukan panggung yang layak untuknya. Malam itu, Aurel duduk sendirian di kantor barunya yang masih kosong di gedung Cakra Digital. Ruangan itu 3 kali lebih besar dari ruangan Hikam, dengan pemandangan kota yang tak terhalang. Di atas mejanya, hanya ada laptop dan secangkir teh. Dia merasa lelah, tetapi juga merasa hidup. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar, tetapi ia tahu persis siapa pemilik nomor itu. Pasti nomor baru dari salah satu stafnya. Ia membiarkan panggilan itu berdering 3 kali, memberinya waktu untuk mengendalikan emosinya dan memasang kembali topeng profesionalnya. Akhirnya, ia mengangkatnya. Halo, Aurel di sini. Terdengar suara berat yang ragu-ragu dari seberang. Suara yang beberapa hari lalu terasa begitu mengintimidasi, kini terdengar seperti permohonan. Selamat malam, Bu Aurel. Ini Brawijaya. Aurel bersandar di kursinya, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Kekuasaan telah berpindah tangan secara total. Selamat malam, Pak Brawijaya, jawabnya dengan suara tenang dan dingin. Ada yang bisa saya bantu?
Pertemuan itu diadakan di sebuah ruang rapat di lantai tertinggi sebuah firma hukum ternama, sebuah wilayah netral yang terasa dingin dan tanpa emosi. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota Jakarta, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang peduli pada keindahan di luar. Udara di dalam terasa berat, penuh dengan ketegangan yang bisa diiris dengan pisau. Di satu sisi meja panjang yang terbuat dari kayu eboni, duduklah Aurel. Dia tidak sendirian. Di sebelah kanannya adalah Pak Gunawan, kehadirannya yang tenang memberikan bobot dan kekuatan yang tak terbantahkan. Di sebelah kirinya, dua pengacara dari firma hukum paling disegani di negara ini duduk dengan tumpukan dokumen tebal di hadapan mereka. Aurel sendiri tampak sangat tenang. Ia mengenakan gaun kerja berwarna biru tua yang simpel namun tegas, rambutnya tergerai rapi, dan matanya menatap lurus ke depan, tak terbaca. Di seberang meja, situasinya sangat kontras. Pak Brawijaya duduk dengan bahu yang merosot, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari seminggu yang lalu. Tim legalnya tampak gugup, terus-menerus membolak-balik kertas dengan tangan berkeringat. Dan di samping mereka, di kursi yang seolah sengaja dijauhkan beberapa senti, duduklah Hikam. Dia adalah hantu dari dirinya yang dulu. Setelan jasnya tampak kebesaran di tubuhnya yang kurus, matanya cekung dan kosong, dan dia terus-menerus menatap ke permukaan meja, seolah takut untuk bertemu pandang dengan siapapun, terutama dengan wanita yang duduk di seberangnya. Kehadirannya di sini adalah permintaan Pak Brawijaya, sebuah langkah putus asa yang tidak dipahami Hikam sendiri, namun ia terlalu hancur untuk menolak. Pertemuan dimulai oleh Pak Brawijaya. Dia berusaha keras untuk terdengar diplomatis, tetapi suaranya serak karena kekalahan. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk bertemu, Bu Aurel, Pak Gunawan. Pertama-tama, atas nama perusahaan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahpahaman yang terjadi. Tindakan yang diambil oleh saudara Hikam sama sekali tidak mewakili nilai-nilai perusahaan kami. Aurel tidak bereaksi. Dia membiarkan keheningan yang canggung menggantung di udara. Kami akui, lanjut Pak Brawijaya, bahwa proyek Mahameru adalah aset yang sangat berharga. Kami bersedia membayar harga pasar yang wajar untuk membeli lisensi penuh atas properti intelektual tersebut, agar kita bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pengacara Aurel yang angkat bicara. Dengan segala hormat, Pak Brawijaya, kita sudah melewati tahap kekeluargaan. Dan tawaran, harga pasar yang wajar, Anda agak sedikit menghina. Mengingat klien kami tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga mengalami pencemaran nama baik dan penghinaan publik yang tak ternilai harganya. Ketegangan semakin meningkat. Pak Brawijaya, dalam keputusasaannya, menoleh ke arah Hikam. Dia memberinya isyarat dengan matanya, sebuah perintah tanpa suara. Hikam mengangkat kepalanya perlahan. Untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan mata Aurel. Di sana tidak ada lagi kebencian atau keangkuhan, yang ada hanyalah jurang keputusasaan. Aurel. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Aku minta maaf. Aku tahu kata-kataku tidak ada artinya sekarang. Aku dibutakan oleh ambisi. Aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku mohon, ingatlah semua yang pernah kita lalui bersama. Jangan hancurkan semua yang pernah kita bangun. Itu adalah upaya terakhirnya, sebuah permohonan emosional yang menyedihkan. Dia berharap bisa menemukan sisa-sisa perasaan di hati Aurel. Namun, yang ia temukan hanyalah gurun yang dingin. Aurel menatapnya, tatapannya tajam seperti pisau bedah. Masa lalu kita berakhir saat satpam menyeretku keluar dari gedung itu. Hikam, katanya, suaranya dingin dan stabil, memotong setiap harapan di hati Hikam. Meja ini bukan untuk membahas kenangan. Meja ini untuk membahas angka. Dan kerugian yang kau sebabkan tidak bisa diukur dengan kenangan. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan jangan berpikir aku sebodoh itu. Kamu pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhanmu dengan Manda selama 8 bulan terakhir? Aku tahu setiap makan malam, klien, kalian, setiap perjalanan, dinas, di akhir pekan. Aku sudah merencanakan untuk pergi secara profesional setelah proyek ini stabil. Tapi kamu, dalam kesombonganmu, memilih untuk mempercepat semuanya dengan cara yang paling brutal. Kamu tidak menghancurkan aku, Hikam. Kamu hanya memberiku alasan untuk tidak menahan diri lagi. Pengakuan itu menghantam Hikam dan Pak Brawijaya seperti badai. Mereka sadar bahwa mereka tidak pernah memegang kendali. Aurel selalu selangkah lebih maju. Aurel kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke Pak Brawijaya. Jadi, mari kita hentikan drama ini. Anda tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi. Anda berada di sini untuk mendengarkan. Perusahaan saya, Cakra Digital,
memberikan Anda dua pilihan. Dan keduanya tidak bisa ditawar. Pengacaranya mendorong dua map ke tengah meja. Pilihan pertama, kata Aurel, kami akan mengajukan tuntutan hukum senilai 5 triliun rupiah atas pencurian kekayaan intelektual, pencemaran nama baik, dan praktik bisnis yang tidak etis. Pengacara saya sangat yakin kita akan menang. Perusahaan Anda akan bangkrut, dan beberapa dari Anda mungkin akan menghadapi tuntutan pidana. Proyek Mahameru akan tetap menjadi milik kami. Pilihan kedua, lanjutnya, suaranya semakin dingin, Anda membeli kembali proyek Mahameru dari Cakra Digital. Bukan lisensi. Pembelian penuh. Harganya adalah 6 triliun rupiah, tunai. Angka ini setara dengan nilai kontrak dari Jepang yang kalian hilangkan, ditambah kompensasi atas kerugian yang tidak berwujud. Pak Brawijaya terkesiap. Angka itu akan melumpuhkan keuangan perusahaan selama bertahun-tahun. Tapi kebangkrutan jauh lebih buruk. Kami memilih pilihan kedua, kata Pak Brawijaya dengan suara tercekat. Saya belum selesai, potong Aurel. Ada satu syarat tambahan yang bersifat pribadi, yang melekat pada pilihan kedua. Dia menatap lurus ke arah Hikam, yang kini gemetar tak terkendali. Dalam waktu 7 hari, perusahaan Anda harus mengadakan konferensi pers. Di acara itu, Hikam harus membacakan surat pengunduran diri sekaligus permintaan maaf publik. Dia harus menyatakan kepada dunia bahwa dia dipecat karena inkompetensi dan perilaku tidak etis. Dia juga harus menyatakan dengan jelas bahwa saya, Aurelia Sastranegara, adalah satu-satunya arsitek dan pencipta proyek Mahameru, dan pemecatan saya adalah sebuah kesalahan fatal yang hampir menghancurkan perusahaan. Rekaman acara itu harus disiarkan di semua portal berita bisnis utama. Aurel bersandar di kursinya. Ultimatumnya telah disampaikan. Itu bukan hanya tentang uang. Itu tentang pemulihan nama baiknya. Itu tentang memastikan kebenaran tercatat dalam sejarah. Dia menatap Pak Brawijaya. Anda membangun karir direktur baru Anda di atas pondasi yang saya bangun. Sudah sepantasnya dia sendiri yang mengumumkan kepada dunia siapa arsitek sebenarnya saat gedung ini runtuh. Pak Brawijaya menundukkan kepalanya, bahunya merosot dalam kekalahan total. Dia tidak punya pilihan lain. Dia melirik Hikam yang tampak hancur, lalu kembali menatap Aurel yang duduk tegak seperti seorang ratu. Kami setuju. Seminggu kemudian, konferensi pers itu benar-benar terjadi. Hikam berdiri sendirian di atas panggung yang sama di mana ia pernah dipuja sebagai direktur baru. Kali ini, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang canggung dan puluhan kamera yang menyorotnya seperti sekawanan burung pemakan bangkai. Dia tampak seperti orang asing di dalam setelan jasnya yang dulu pas. Wajahnya tirus, matanya kosong. Dengan suara yang bergetar dan seringkali tercekat, dia membacakan pernyataan yang telah disiapkan. Dia mengakui semua kesalahannya, memuji Aurel sebagai seorang jenius, dan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya karena kinerja yang sangat tidak memuaskan dan pelanggaran etika berat. Momen itu adalah puncak dari kejatuhannya, disaksikan oleh seluruh dunia bisnis. Aurel tidak hadir di sana. Dia menonton siaran langsungnya dari layar besar di ruang rapat kantor barunya, dikelilingi oleh timnya di Cakra Digital. Saat Hikam selesai berbicara dan berjalan turun dari panggung dengan kepala tertunduk, Aurel tidak merasakan ledakan kepuasan atau kegembiraan. Dia hanya merasakan ketenangan. Sebuah babak dalam hidupnya telah resmi ditutup. Dia mematikan layar sebelum sesi tanya-jawab dimulai. Dia tidak tertarik lagi. Kehidupan terus berjalan. Karma, seperti yang sering dikatakan orang, adalah penagih utang yang sabar. Perusahaan lama Aurel membayar harga yang sangat mahal, membuat mereka terpaksa melakukan restrukturisasi besar-besaran dan menjual beberapa aset mereka. Pak Brawijaya dipaksa pensiun dini oleh Dewan Direksi. Manda, yang namanya ikut terseret dalam skandal itu, menjadi paria di kalangan sosialita dan profesional. Dia mencoba mendekati beberapa eksekutif lain, tetapi reputasinya sebagai wanita perusak telah mendahuluinya. Sementara itu, nasib Hikam adalah yang paling tragis. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Di blacklist dari industri teknologi, dia terpaksa menjual mobil dan apartemen mewahnya untuk bertahan hidup. Beberapa bulan kemudian, seorang mantan rekan kerjanya melihatnya bekerja sebagai sales di sebuah dealer mobil bekas. Pesonanya yang dulu memikat kini tampak usang dan putus asa. 1 tahun berlalu. Di bawah kepemimpinan Aurel, PT Cakra Digital meluncurkan Mahameru generasi baru. Peluncuran itu menjadi acara teknologi terbesar tahun itu. Aurel, berdiri di panggung yang megah, memukau ratusan investor, klien, dan jurnalis dengan presentasinya yang brilian. Dia tidak lagi berbicara tentang kode dan algoritma,
tetapi tentang bagaimana teknologi bisa membangun masa depan yang lebih baik. Di akhir presentasinya, seluruh hadirin berdiri dan memberinya tepuk tangan yang menggema, sebuah pengakuan tulus atas kerja keras dan kejeniusannya. Pak Gunawan menatapnya dari barisan depan, tersenyum bangga seperti seorang ayah. Kini, Aurel telah menemukan keseimbangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dia bekerja dengan penuh semangat, tetapi dia juga meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia mulai melukis lagi, hobi masa kecilnya yang lama terlupakan. Dia melakukan perjalanan seorang diri ke tempat-tempat yang selalu ingin ia kunjungi. Dia menemukan kebahagiaan bukan dari balas dendam, tetapi dari pencapaian dan kedamaian batin. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai dan menghormatinya apa adanya. Suatu minggu pagi yang cerah, Aurel sedang duduk di balkon apartemen barunya yang luas, menikmati secangkir teh sambil membaca buku. Pemandangan kota terbentang di hadapannya, bukan lagi sebagai pengingat masa lalu yang pahit, tetapi sebagai bukti dari seberapa jauh ia telah melangkah. Ponselnya di atas meja bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Penasaran, ia membukanya. Pesan itu singkat, "Aurel, aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku harap kamu bahagia." Itu dari Hikam. Aurel menatap pesan itu selama beberapa detik. Tidak ada getaran emosi di hatinya. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah kehampaan, seolah membaca pesan dari orang asing. Pria itu, dan semua rasa sakit yang pernah ia sebabkan, kini hanyalah bagian dari masa lalu yang jauh, sekecil gedung-gedung di kejauhan sana. Dia tidak membalas. Tanpa ragu, jarinya menekan tombol, hapus, dan mengkonfirmasinya. Utas pesan itu lenyap selamanya. Dia meletakkan kembali ponselnya, mengambil cangkir tehnya, dan menatap cakrawala. Matahari pagi bersinar hangat di wajahnya, dan di kejauhan, fajar yang baru terbit, menjanjikan hari yang cerah. Dan Aurel tersenyum, senyum tulus yang lahir dari hati yang telah sembuh dan bebas.